DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggapi banjir awal tahun 2020. Kondisi saat ini masih terpantau belum ramai. Aparat kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di depan Balai Kota, gedung Balai Kota Jakarta, dan kondisi dari keramaian belum terlihat. Dari pendemo yang datang juga masih belum terlihat, dan lalu lintas di area Balai Kota masih terpantau ramai lancar. Untuk itu, Legislator saya akan mengajak netizen untuk melihat kondisi yang ada di depan Balai Kota Jakarta. Baik. Berikut ini adalah suasana lalu lintas di depan Balai Kota Jakarta. Masih terlihat ramai lancar, belum ada pendemo yang datang untuk meramaikan aksi demo menanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir awal tahun 2020. Dan belum ada aba-aba untuk mensterilkan kawasan di depan Balai Kota, karena pendemo juga masih belum ramai datang, dan masih terlihat aparat dari kepolisian menjaga ketat area depan Balai Kota. Rencananya aksi ini akan diikuti dua kelompok yang berbeda tuntutan. Kelompok pertama dimotori oleh Permadi Arya alias Abu Janda, Nyai Dewi Tanjung, Effendi Ahmad, dan Siska Lumondor yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mundur karena dinilai gagal menangani banjir di ibu kota awal tahun Januari 2020 lalu. Sementara aksi kedua diadakan oleh organisasi yang kerap mendukung Anies, Jawara dan pengacara Jaga Jakarta, Bang Japar. Waktu kedua kelompok ini menggelar aksi juga sama, yakni sekitar pukul 14.00 atau jam 2 siang dini hari. Bisa dilihat kondisi saat ini juga dari aparat kepolisian juga sedang melakukan penjagaan ketat di depan area Balai Kota. Dari aparat kepolisian juga akan melakukan penyekatan guna mengamankan dua kelompok yang menggelar aksi. Untuk pantauan lalu lintas di sini juga masih terbilang ramai, lancar. Kondisi di depan gedung Balai Kota pun masih terlihat sepi, namun aparat sudah bersiap-siap menjaga area Balai Kota.
Nggak ada aja jawabannya kalau dari sini. Mesti galau. Ayo, lanjut. Lanjut, Pak. Mari cari Toraja. Ibu, boleh Ibu? Iya, Mas. Saya pakai baju dulu ya, Mas. Iya dong. Sebelumnya, Ketua Umum Bang Japar Fahira Idris mengatakan aksi mereka bertujuan untuk memberi dukungan kepada Anies. Mereka sendiri mengangkat tema siap jaga dan kawal Anies Baswedan. Dan netizen Salah.com, saat ini saya akan berbincang dengan saya, yaitu ketua dari Jakarta Bergerak untuk melihat kondisi pasca demo. Kesiapan apa sih Bu sebelum demo ini? Apa yang dari Ibu yang kesiapan? Persiapan? Kalau persiapan yang pasti masa kami sudah siapkan. Tentunya hari ini yang akan kami lakukan adalah sebuah pernyataan aspirasi. Jadi bukan demo. Tapi pernyataan aspirasi kepada atas nama suara rakyat bersatu. Yang kami lakukan adalah Jakarta harus bergerak. Jangan diam. Itulah tujuan kami melakukan aksi pada siang hari ini. Jadi bisa diceritain Bu, sebelum aksi nanti persiapan apa aja sih Bu yang Nanti kita lagi tunggu teman-teman. Kemudian nanti ada mobil mobil komando juga yang akan kita standby di sini. Setelah itu ada pengarahan. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk di acara aksi itu sendiri. boleh tahu Bu pencetus dari gerakan ini siapa itu awalnya? Kalau pencetusnya sebetulnya dari saya. Kemudian saya mengajak teman-teman. Pertama sih komunitas kaum ibu dulu ya, atas nama ibu-ibu di Bunda. Kemudian saya libatkan lagi teman-teman yang lebih besar lagi, masyarakat pada umumnya yang merasa sudah akhirnya tidak percaya pada Pak Gubernur Anies Baswedan atas kinerja Bapak selama 2 tahun lebih ini, terlebih dengan musibah banjir. Jadi kami di sini datang bukan hanya gara-gara masalah musibah banjir, sudah akumulasi. Bisa dijelasin Bu poin-poin tuntutannya apa saja ya Bu? Kita nggak nuntut apa-apa sebetulnya, tapi kita mau adalah suara Bapak tidak Bapak Gubernur sudah memberikan kinerja yang dan tidak keberpihakan hanya kepada golongan tertentu dirasakan oleh seluruh warga Jakarta. Kalau Bapak nggak mampu, Bapak mundur. Nah Bu, kalau misalkan tidak ditanggupin gimana ya? Itu hak siapapun untuk menanggapi, tidak menanggapi. Seperti juga hak kami untuk bersuara. Ini adalah negara yang dalam undang-undang dalam menyatakan pendapatnya. Oke, apa sih Bu harapan Ibu nanti dan gerakan Ibu gimana ke depannya? Gerakan Kampung Muda Iya, harapan Ibu maupun Jakarta Bergerak nanti ke depannya kayak gimana ya? ke depannya siapapun harus bersuara, jangan hanya sibuk di media sosial. Karena kalau hanya sibuk di media sosial buat apa?
Untuk saat ini dan ratusan aparat dari kepolisian maupun dari TNI sedang mempersiapkan penjagaan ketat di depan Balai Kota. Barikade dari polisi pun juga sedang disiapkan di depan Balai Kota untuk penanganan ketat, mempersiapkan aksi demo menanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan banjir awal tahun 2020. Maksudnya beda pos di perpus. Sementara aksi kedua diadakan oleh organisasi yang kerap mendukung Anies, Jawara dan pengacara Jaga Jakarta, Bang Japar. Waktu kedua kelompok ini menggelar aksi juga sama, yakni sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 dini hari. Melebar 15 butir dari kontra. Duduk santai atau ada aksi? Sebelumnya Ketua Umum Bang Japar Fahira Idris mengatakan aksi mereka bertujuan untuk memberi dukungan kepada Anies. Mereka sendiri mengatakan dengan siap jaga dan kawal Anies Baswedan. Terus sebelah mananya? Nih. Untuk pintu masuk Balai Kota juga terlihat dengan adanya penanganan yang ketat yang dikawal oleh ratusan aparat dari kepolisian maupun dari TNI. Ini susah nih gue aja yang nanya. Ini nih. Saya terkenal ada di
dia ke Sumatera nggak pernah juga. Boleh Bu ya? Oke. Ya. Ibu. Ya, Ibu perkenalan dulu Bu, namanya Bu. Oke, tante, jangan itu Bu. Heeh. Ini nggak ada resiko ya. Iya. Jangan apa-apa loh, aku nggak mau loh. Aku Oh. apa wajahmu, apa tinggi badanmu. Iya, saya Peter Bu. Iya, Oh oke. iya. Peter, apa yang mau tanyain nih? Ibu dari mana dulu Bu? Sama namanya boleh Kalau diperkenalkan. tanya dari mana? Kami ini sama dari mana-mana. Mak-mak militan merdeka. Pakai merdeka sekarang. Ya. Mak-mak militan merdeka. Bukan hanya militan tapi merdeka. Ini seperti kita terinspirasi dari Bang Rocky Gerung. Mm-mm. Rocky Gerung orang merdeka kan? Kami mak militan tapi merdeka. Hmm. Apa yang Anda tanya? Oke, tujuannya Bu di sini. Tujuan ke sini kami ini orang yang ikut peduli dengan adanya suatu rencana untuk beberapa elemen masyarakat yang katanya tidak puas dengan kinerja Pak Anies ya. Nah, kami ingin yang tidak puasnya di mana? Karena kami adalah bagian yang puas itu. Begitu. Oke. Lalu kan di sini ada dua kubu berarti Ada Bu dua ya. kubu. Nah, tapi bisa nggak Bu dipastikan kalau nanti akan berjalan ya damai-damai saja, proses aspirasi lancar gitu berjalannya. Damainya gimana? Kalau kami ini Mas, insya Allah kita sebagai orang yang beragama, berpancasila yang sesungguhnya tidak pernah mengganggu orang ya. Orang sebagai orang yang ingin membela Pak Anies, kita merasa sebenarnya kita yang sedang diganggu. Orang sedang bekerja, melayani masyarakat Jakarta, kok diganggu, gitu kan? Betul. Konon kabarnya ini perkara banjir, ya. Sekarang saya tanya, kapan Jakarta tuh nggak banjir? Dari gubernur manapun ya banjir dari zaman dulu, ya kan? Nah, kenapa Pak Anies yang harus disalah-salahkan? Bahkan ILC pun mengangkat bahwa Anies selalu dihujat, ya. Sekarang saya hanya melihat selalu di setiap sisi, di setiap celah kalau ada diusahakan untuk menghujat Pak Anies. Kenapa? Why? What happened with Anies Baswedan? Keren sih emang. Pak Anies emang keren ya kan? Iya, terus Bu, ini kan ada poster-poster nih, jangan dipolitisasi gitu. Siapa tuh? Tar dulu, siapa dulu? Saya baca dulu. Yang itu forum pemuda. Kalau dia orang bagian kami, maka saya tidak bisa mengomentari itu. Oh iya, oke. Bukan berarti dia bisa mengomentari, maksudnya dia bilang jangan politisasi. Dia tuh bicara itu tuh dasarnya apa gitu loh. Dasarnya apa dulu? Siapa yang mempolitisir? Bukannya mereka yang mempolitisir. Gitu. Oke. Ya kan? Siapa yang mempolitisir? Sekarang ini justru mereka mempolitisir. Diambillah, banjirlah, apalah segala macam. Nih Mas ya, saya mau bilang, saya sama seperti Ustadz Haikal ya. Apapun yang dikerjakan Pak Anies, mau sebaik apapun, pokoknya kagak ada benernya dah. Do you know why? Karena ya itu tadi, residu pilpres itu masih ada, residu pilkada itu masih ada. Padahal kalau memang Pancasila sejati, NKRI sejati, biarkan orang yang sudah menang secara konstitusional, dipilih secara mayoritas oleh masyarakat Jakarta, bekerja dong, gitu kan? Buka mata hatinya, jangan pakai hati yang hasad, jangan dengki gitu loh. Nah itu kalau menurut saya ya. Kalau dari kubu sebelah kan bilangnya kalau jadi tuntutannya itu salah satunya juga ya kalau bisa dilengserkan gitu. Nah tanggapannya gimana tuh Bu? Dia mau lengserkan, tak bilang sama dia. Dengan kata lengserkan saja sudah menunjukkan mereka siapa. Sudah tahu dong, ya tujuannya apa tuh udah paham kita. Ya, kami ini saya bilang ya Mas, ketika saya mau ke sini, kami naik kereta nih masing-masing. Duduk bersamaan dengan orang lain. Mau kemana Bu? Kita mau ke sana. Dibayar ya Bu? Innalillahi. Sorry ya, kita nggak dibayar. Tahu nggak? Sepanjang pilpres dan pilkada yang terjadi, modal sendiri Mas, bayar sendiri. Tahu mengapa? Karena kami merasa untuk membela negara ini secara keseluruhan, ya kan? Secara keseluruhan, baik yang tidak suka maupun yang suka. Nah, yang nggak suka itu ya nggak sadar itu orang. Kasihan saya. Itu bukan Pancasila sejati. Mereka teriak-teriak kan, Pancasila NKRI. Tapi kok orang mau menjalankan agama secara kafah kok nggak boleh? Berarti mereka yang nggak sadar dengan apa namanya perbedaan. Ya, mereka merasa dia yang paling benar. Tapi kita ini sudah tahu kan sebutan kita kadrun, kadal gurun. Kasihan sekali omongan-omongan kayak gitu. Nah, satu lagi saya mau bilang begini, mudah-mudahan ini sampai ke tangan Pak Jokowi ya. Siapa tahu Pak Jokowi sekitar melihat ketika berrekonsiliasi antara Bapak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi, ya kita tahu di MRT itu beliau bilang apa? Sudah tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, tidak ada 01, tidak ada 02. Itu kan kata beliau, idealnya begitu. Saya tanya, adakah Pak Jokowi ya ambil waktu sedikit aja untuk melihat sudah baik-baik sajakah warga negara kami ini, ya sudah aman nggak ini? Enggak Mas, ya maaf. Sekarang saya berpikir, oh beliau merekrut Pak Prabowo cuma untuk cari damainya di dia doang. Yang bawah akar rumput grassroots ini masih berantem Mas, ya. Kalau kita mah nggak mau, cuma karena diganggu tadi. Contohnya gangguan pada hari ini nih. Kenapa sih ganggu-ganggu? Yang namanya musibah itu tidak ada yang bisa menentukan kecuali Tuhan, ya kan? Masa gara-gara itu kenapa nggak punya faktor lain untuk menentukan Pak Anies? Iya.
Jadi saya melihat tidak punya faktor lain untuk menurunkan Pak Anies. Cari-cari, semua dicari-cari. Satu hal ya Mas yang harus diingat, terus terang saya katakan, jika Anda ingin mengkritik, jika Anda ingin ya memberikan semacam katakanlah apa namanya tuh ya, ya boleh menghujat kalau memang benar ya, tapi tidak boleh menghujat juga menurut saya. Lihat faktor-faktor kemajuannya. Selama lakukanlah dengan cara yang membangun gitu ya, terukur gitu loh. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Gunanya apa? Untuk kemajuan kita semua. Selama Pak Anies memimpin, terus terang saya katakan, saya lupa organisasi mana, salah satu kepemimpinan terbaik adalah zaman Pak Anies. Ya. Silahkan cek. Ya. Rakyat lebih bahagia, dan itu yang pasti. Rakyat lebih bahagia. Kita sudah tidak lagi mendengarkan kata-kata yang berbau jamban, yang tidak perlu itu. Sudah negara susah, tambah stres lagi ya kan. Kalau yang namanya susah tuh biasa, dalam keluarga susah biasa. Tapi kalau adem Mas, minimal berasa lah. Kurang dikit ini beban kita. Oke, saya ngomong dulu, emang masih mau lagi nanya? Udah kan? Jadi mulai pengamanan ini saya katakan Mak-mak mengamankan. Kami kita merasa datang, bertanggung jawab untuk mengamankan. Ayo siapa yang berani tanpa dasar kalian hadapi mak-mak. hadapi mak-mak. Kami mak-mak militan merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Oke, kondisi saat ini juga sudah terlihat ramai ya, lebih ramai daripada sebelumnya. Dan aksi dari para pendemo dari kedua belah pihak juga pun sudah ramai memadati area depan Balai Kota Jakarta. Dari pantauan lalu lintas pun saat ini terlihat sudah mulai ramai, namun masih tetap lancar. Lebih ramai daripada sebelumnya untuk lalu lintas di depan area Balai Kota. Penanganan di depan area Balai Kota juga masih ketat oleh dari aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Iya, Dari mana? Hah? Saya dosen. Ya, makasih Pak. Kita harap ngomong doang ini aku. Itu kalau tunggu nanti tinggal ke situ. Kondisi di depan pintu masuk Balai Kota pun terlihat makin ramai. Penjagaan pun juga masih ketat di depan pintu depan Balai Kota. Pemenang SMA kan masih gratis ya.
situ. Permisi. Ngisi dulu. Mobil mau masuk. Enggak. Penanganan dari aparat kepolisian pun semakin ketat dan mulai memasuki area balai kota. Hingga saat ini kondisi yang sebelum jadi saya akan bagaimana aksinya. Mulai